Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiha Anaripin dengan NIM 11820600055 semester 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mengulas sedikit materi biokimia mengenai biokimia hormon sebagai tugas akhir semester yang akan disampaikan melalui tayangan PowerPoint berikut ini. Table of Contents. Pada kesempatan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita ulas. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua klasifikasi hormon, yang ketiga mekanisme kerja, dan yang keempat interaksi hormon. Oke, yang pertama bagian pendahuluan. Hormon. Hormon merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berarti menggerakkan. Hormon merupakan zat atau transmitter kimiawi yang disintesis oleh kelenjar ke dalam darah untuk bekerja pada organ target. Bisa berupa sel jaringan tubuh dan sel kelenjar lain. Oke, next, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok sel yang fungsinya itu untuk mensekresikan dan mendistribusikan senyawa kimia berupa hormon melalui peredaran darah. Targetnya bisa berupa sel, jaringan, ataupun organ. Jangkauannya cukup jauh dari tempat sekresinya. Nah, pada gambar kerja sistem endokrin berikut ini, bisa kita lihat bagaimana kelenjar endokrin mensekresikan hormon ke dalam pembuluh darah yang selanjutnya akan dihantarkan ke organ target. Oke, next. Berikut ini gambar kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Bisa kita lihat ada hipotalamus, pineal, hipofisis, paratiroid, tiroid, timus, lambung, adrenal atau suprarenal, pankreas, ginjal, intestinum, ovarium pada wanita, dan testis pada pria. Selanjutnya, bagian kedua, yaitu klasifikasi hormon. Nah, berdasarkan struktur kimiawinya, hormon dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hormon steroid, hormon protein dan polipeptida, dan hormon amina. Pada gambar berikut ini, kita bisa lihat penggolongan hormon berdasarkan struktur kimiawinya. Pada gambar pertama, yang sebelah kiri, yaitu polipeptida atau protein yang tersusun atas ikatan gugus karboksil COOH dengan gugus amino, di mana terdapat asam amino esensial dan non-esensial. Pada gambar kedua yang bagian tengah, yaitu derivat asam amino atau hormon amina yang berasal dari tirosin menjadi 2 bentuk, tiroid dan katekolamin yang hasil sintesisnya berupa epinefrin. Pada gambar ketiga yang sebelah kanan, yaitu steroid yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana pada rantai kimiawinya. Oke, yang pertama hormon steroid. Hormon steroid dapat disintesis dari bahan dasar berupa kolesterol atau bisa kita sebut sebagai derivat dan dapat diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testis, ovarium, dan plasenta. Dapat larut dalam lipid dan bersifat lipofilik atau hidrofobik. Walaupun disimpan dalam jumlah yang sedikit dalam tubuh, mobilisasinya terbilang cepat, di mana hormon steroid akan disintesis tepat setelah adanya stimulus. Nah, berikut ini merupakan struktur dasar dari hormon steroid. Next, macam-macam hormon steroid itu ada 5. Yang pertama, glukokortisid, contohnya kortisol atau hormon kortisol. Yang kedua, mineral corticoids, contohnya hormon aldosteron. Yang ketiga, androgens, contohnya hormon testosteron. Yang keempat, estrogens, contohnya hormon estradiol dan hormon estron. Dan yang kelima, progesteron, contohnya hormon progesteron. Sintesis hormon steroid.
Ada dua tahap utama dalam sintesis hormon steroid. Yang pertama, kolesterol. Kolesterol akan disintesis oleh kolesterol desmolase menjadi pregnenolon. Selanjutnya, pregnenolon akan disintesis menjadi progesteron oleh enzim 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Sedangkan pada testis, pregnenolon ini akan disintesis oleh dehidropiandrosteron atau DHEA. Nah, jadi pada sintesis hormon steroid akan dihasilkan 3 macam hormon, yaitu kortisol, aldosteron, dan estradiol. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini, di mana sintesis kortisol itu terjadi di korteks adrenal lapisan zona fasciculata. Kolesterol yang dibawa menuju mitokondria akan terjadi pemutusan rantai karbon pada kolesterol, sehingga menjadi pregnenolon. Selanjutnya, pregnenolon ini pada sitosol akan diubah menjadi progesteron. Sintesis aldosteron itu terjadi di korteks adrenal zona glomerulosa, di mana rangsangan utama pembentukannya itu adalah oktapeptida angiotensin 2 dan terjadi perubahan kadar natrium. Oke, yang kedua yaitu hormon protein dan hormon polipeptida, di mana hormon peptida terkecil yaitu tirobelin yang terdiri dari 3 asam amino dan yang terberat yaitu tirotropin. Dapat larut dalam air atau hidrofilik dan disimpan dalam sel kelenjar dan disekresikan secara terkontrol. Nah, berikut ini merupakan gambar dari struktur kimia hormon protein. Sintesis hormon protein dan polipeptida. Ada 3 aspek penting mekanisme sintesis protein, yaitu lokasi, hasil transformasi, dan membentuk protein spesifik. Sintesis hormon protein yaitu khususnya asam amino, salah satu contohnya hormon golongan ACTH, yaitu prekursor sebagai prohormon, di mana proopiomelanokortin atau POMC berupa asam amino rantai panjang dengan ser pada terminus amino dan P pada terminus karboksil. POMC ini diproduksi di kelenjar anterior pituitari yang selanjutnya akan diangkut oleh darah masuk ke sitoplasma sel kortikotrop yang menjadi sel sekretori ACTH. Sel kortikotrop ini akan menstimulus proses transkripsi dan translasi prekursor POMC di dalam retikulum endoplasma. Vesikel yang mengandung POMC kemudian diangkut ke dalam Golgi dan mengalami undergo atau modifikasi post-translation dan diproses oleh enzim menjadi ACTH. Selanjutnya, ACTH ini akan disimpan di dalam vesikel dan menunggu eksositosis. Selanjutnya, hormon amina. Nah, hormon ini berasal dari tirosin. Ada 2 macam bentuk, yaitu hormon kelenjar tiroid dan medula adrenal, yaitu katekolamin. Disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan tiroglobulin. Nah, berikut ini merupakan gambar dari struktur kimia tirosin. Sintesis hormon tiroid. Pada pemeriksaan mikroskopis, kelenjar tiroid terdiri dari rangkaian folikel dengan ukuran yang bervariasi. Sel-sel folikel ini menjadi kolumner jika dirangsang oleh TSH. Sel-sel folikel mensintesis tiroglobulin yang dikeluarkan ke dalam lumen folikel. Selanjutnya, biosintesis T4 dan T3 akan berlangsung di dalam tiroglobulin pada interaksi sel koloid. Banyak mikrofili menonjol dari permukaan folikel dalam lumen. Mikrofili ini berperan dalam endositosis dari tiroglobulin yang kemudian dihidrolisis dalam sel untuk melepaskan hormon tiroid. Sintesis hormon tiroid prosesnya ada 4 tahapan. Yang pertama, konsentrasi iodida dengan melawan gradien elektrokimia yang kuat. Ini bergantung pada energi dengan pompa natrium atau kalium yang tergantung ATP ase
Selanjutnya, aktivitas pompa iodida tiroid dapat dipisahkan dari tahap biosintesis hormon. Selanjutnya, tahap kedua yaitu oksidasi iodida, di mana kelenjar tiroid yang merupakan jaringan yang dapat mengoksidasi iodida hingga mencapai valensi yang tinggi. Pada tahapan ini, melibatkan enzim peroksidase yang mengandung Hem dan terjadi pada permukaan lumen sel folikuler. Tahap ketiga, iodinasi tirosin, di mana iodida teroksidasi akan bereaksi dengan residu tirosil dalam tiroglobulin di dalam suatu reaksi yang melibatkan enzim tiroperoksidase. Tahap keempat, yaitu perangkaian iodotirosil, di mana perangkaian dua molekul DIT untuk membentuk T4 atau perangkaian MIT dengan DIT untuk membentuk T3 akan terjadi di dalam molekul tiroglobulin. Enzim untuk perangkaian tersebut masih belum ditemukan, tapi karena reaksi perangkaian ini merupakan proses oksidasi, maka dapat diperkirakan bahwa enzim tiroperoksidase yang sama mengkatalisasi reaksi ini dengan merangsang pembentukan radikal bebas iodotirosin. Selanjutnya, sintesis katekolamin. Katekolamin dapat disintesis di neuron simpatis, medula adrenal, sistem saraf pusat SSP. Epinefrin banyak ditemukan di medula adrenal. Norepinefrin banyak ditemukan di medula adrenal, neuron simpatis perifer, dan SSP. Sedangkan dopamin konsentrasinya tinggi di SSP khususnya di bagian ganglion basal dan hipotalamus ventral sebagai neurotransmitter. Sintesis hormon katekolamin ini berawal dari L-tirosin yang disintesis oleh tirosin hidroksilase enzimnya menjadi 3,4 dihidroksifenilalanin atau DOPA. Selanjutnya, DOPA ini disintesis oleh enzim DOPA dekarboksilase menjadi dopamin. Dan kemudian dopamin ini disintesis oleh enzim dopamin hidroksilase menjadi norepinefrin. Dan kemudian disintesis lagi oleh penilatonolamin, N-metiltransferase, adenosilmetionin, dan adenosil homosistein menjadi epinefrin. Di medula adrenal dan ujung saraf simpatis, katekolamin ini disimpan dalam bentuk kromafin granula dan disekresikan secara eksositosis bila ada rangsangan dari asetilkolin. Nah, berikut ini tabel hormon dan karakteristiknya. Bisa dilihat dalam PowerPoint berikut ini. Selanjutnya, berdasarkan fungsi umumnya, dibedakan menjadi 4 macam, yaitu growth hormone, yaitu yang berperan pada perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua, yaitu hormon metabolisme, yang terdiri dari glukokortikoid, glukagon, dan ketokalamin. Yang ketiga, yaitu hormon tropik, seperti FSH dan LH, dan yang keempat hormon pengatur metabolisme air dan mineral seperti kalsitonin. Oke, sekarang bagian yang ketiga yaitu mekanisme kerja. Next. Nah, klasifikasi hormon berdasarkan mekanisme kerja itu ada 2. Yang pertama yaitu mengikat reseptor intrasel, contohnya seperti hormon steroid dan hormon tiroid asam retinoat. Yang kedua yaitu mengikat reseptor di permukaan sel atau pada transmembran. Dibedakan menjadi 4 berdasarkan mediatornya. Yang pertama mediatornya itu berupa AMP, contohnya seperti hormon alfa 2, beta adrenergic katekolamin, angiostensin 2, kalsitonin, HCG, FSH, LPH, LH, MSH, PTH, TSH, dan dopamin. Yang kedua, mediatornya berupa GMP. Yang ketiga, mediatornya berupa kalsium dan fosfatidil, yaitu contohnya seperti ADH, hormon GRH, hormon PDGF, hormon TRH, dan oksitosin. Yang keempat, mediatornya berupa reaksi kinase atau fosfatase, seperti hormon HPL, hormon EGF, hormon FGF,
hormon GH, insulin, IGF-1 dan 2, NGF, PDGF, LTH, adiponektin, dan leptin. Nah, gambar berikut ini merupakan mekanisme umum kerja hormon sesuai struktur kimianya. Menurut lokasinya, reseptor hormon dibagi 3 kelompok, yaitu yang pertama, reseptor membran, secara umum untuk hormon protein, peptida, dan katekolamin. Yang kedua, reseptor sitoplasma atau untuk hormon steroid, dan yang ketiga, reseptor nukleus untuk hormon tiroid dan steroid. Oke, selanjutnya mekanisme kerja pada hormon lipofilik. Tempat kerjanya itu pada inti sel. Hormonnya berikatan dengan reseptor yang terletak di dalam sel. Kompleks hormon reseptor berupa sinyal intrasel yang memengaruhi transkripsi gen. Satu hormon yang sama bisa menghasilkan respon yang berbeda pada berbagai jaringan. Next, mekanisme kerja pada hormon hidrofilik. Hormon hidrofilik tidak mampu menembus membran sel, dan sinyalnya diteruskan ke bagian dalam sel oleh reseptor pada membran, yaitu secara transduksi sinyal, dengan melepaskan second messenger seperti CAMP dan CGMP dan kalsium, fosfatidilinositol, dan arakidonat. Oke, sekarang bagian terakhir yaitu interaksi hormon. Next, interaksi hormon reseptor. Hormon dapat menemukan permukaan sel itu melalui kelarutannya serta disosiasi protein pengikat plasma, di mana hormon yang berikatan dengan permukaan sel akan berikatan dengan reseptor. Hormon steroid misalnya, sebagai penetrasi membran plasma sel, dia akan berikatan dengan reseptor sitoplasmatik. Sedangkan pada beberapa kasus seperti pada hormon estrogen yang penetrasinya berupa pada inti sel dan selanjutnya akan berikatan dengan reseptor inti. Namun pada hormon tiroid itu diperkirakan dapat memasuki sel melalui mekanisme transport. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.